Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam sahabat, salam keren, salam hormat dari Pulau Lombok, kota seribu masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu. Semoga kita melanjutkan perbincangan Ibu Sherly Joanda yang kemarin saya berbicara soal hati seorang ibu, bagaimana keinginannya untuk membangun sebuah provinsi di Maluku Utara, ya. Dan hari ini kita berbicara kembali masih tentang Ibu Sherly Joanda. Mengapa? Yang mau saya katakan sebagai pemimpin, yang mau saya katakan apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita punya dalam diri kita sebelum kita menjadi seorang pemimpin. Sehingga kita ketika tampil menjadi seorang pemimpin, kita menjadi pemimpin yang bukan meraba-raba, tapi kita punya menjadi pemimpin yang tahu jelas arah kehidupan kepemimpinan kita. Dan dengan kualitas karakter kita akan dapat bertahan dalam situasi yang terbaik. Dan kiranya ini menjadi bahan kita yang untuk melihat kembali bagaimana Ibu Sherly Joanda sebagai Gubernur Maluku Utara itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya akan berbicara ini dari pengamatan yang saya katakan, yang kemudian saya bercerita kepada kita, dan apa yang ini sebenarnya semua apa yang saya cerita ini sudah ada di leadership saya. Tapi saya ingin memberikan contoh bahwa semakin banyak yang dimiliki seorang pemimpin dalam kehidupannya, maka semakin baik dia dalam kepemimpinan. Tapi kalau dia semakin sedikit yang dia miliki dalam kepemimpinan atau dia tidak tahu, maka akan semakin sulit dia menjadi seorang pemimpin. Nah, yang pertama mau katakan adalah social qualification. Jadi kualifikasi masyarakat. Jadi dia punya keakraban dengan masyarakat, keakraban dengan orang di lingkungan kepemimpinannya. Dan bukan karena keakraban itu lalu dia tidak memperhatikan nilai-nilai. Justru karena keakrabannya itulah dia bisa membagikan ilmunya, keinginannya, harapannya untuk masyarakat yang dipimpin. Saya baru mendengar, jadi sebelum saya membawakan ini, saya baru mendengar di YouTube. Karena saya terus terang saja, bisa beberapa kali saya melihat beliau di YouTube, ya. Jadi tadi saya mendengar kalau ingin mendapatkan insentif yang walaupun saya tidak tahu betul menceritakannya, tetapi dia mengatakan bahwa keinginannya untuk terus mensejahterakan masyarakat, tapi dia nggak bisa kerja sendiri. Semua pemerintahan di bawah kepemimpinannya harus semua sama-sama berjuang sehingga mereka tetap mendapatkan insentif-insentif atau apapun yang dijanjikan oleh negara kepada mereka. Tetapi dengan catatan bahwa PAD mereka harus meningkat menjadi 1,5 miliar. Ya, dari itu jadi semua kepala-kepala dinas harus bekerja sama, mengesampingkan ego sektoral, ya, supaya mereka sama-sama apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita buat, ayo, sehingga kita tetap mendapatkan insentif dari kepemimpinan mereka. Dan itu akan membuat mereka lebih bergairah karena ibu itu sendiri yang sudah menyatakannya, kalau mau tetap dapat ya harus berjuang bersama-sama. Jangan hanya dia yang berjuang, tetapi semua sama-sama berjuang. Itu adalah kecakapan social qualification. Dia mempunyai syarat kemampuan bersosial dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ide-idenya, keinginannya dinyatakan kalau mereka mau mendapatkan itu, khususnya para pejabat mau mendapatkan hak-haknya yang
yang oleh karena apa istilahnya keberhasilannya dia mendapatkan itu bisa terus didapatkan oleh mereka selama apa yang dikatakan PAD mereka bisa meningkat yang diharapkan di tahun 2026 bisa meningkat menjadi 1,5 miliar. Wow, ya tentu ini akan membuat kepala-kepala dinas ataupun orang-orang yang bertugas di bawah pemerintahannya itu pasti akan menjadi hal yang sangat menambah bagaikan bahan bakar yang luar biasa. Ibu Shirley sudah menyulutnya dan memberikan apinya supaya mereka sama-sama memperhatikan. Jadi kalau mereka dapat, kalau ibu itu kan sudah, ya bayangkan aja untuk biaya kecantikan 548 kalau saya nggak salah, itu ya tidak diambilnya, dia memakai biayanya sendiri. Dan itu karena apa? Dia ingin apa yang dia diberikan kepada dia, masyarakat bisa menikmatinya. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Dia punya kecakapan sosial yang begitu luar biasa. Jadi dia punya jiwa sosialnya, kan saya sudah bilang, dia punya belas kasihan, dia punya empati, dia punya hati kesatuan rasa, kesatuan kemauan, kesatuan keinginan untuk mereka, dan kemudian solidaritas yang sangat tinggi yang dimiliki, sehingga dia ingin membangun masyarakat Maluku Utara. Dan karena dia punya sosial kemampuan sosial yang begitu luar biasa, yang akan kemampuan sosialnya itu digerakkan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Yang kedua ada memiliki moral qualification. Jadi ketika dia memiliki moral qualification dalam kehidupannya, dia melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Moral qualification ini sangat penting bagi seorang pemimpin, dan itu tidak didapat hanya dengan rekayasa atau dengan kemunafikan atau dengan cara bersandiwara. Moral qualification itu mengalir dari hati yang keluar betul dari tindakan, dari perkataan, dari perbuatan. Sehingga moral qualification ini dia betul-betul sifatnya, karakternya, perbuatannya itu betul-betul searah dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan dan oleh masyarakat. Artinya bahwa moralnya artinya tidaklah jelek. Dia bukan seorang pemabuk, dia bukan seorang yang pemarah, dia bukan seorang yang arogan. Tapi kan saya sudah bilang sama kita semua, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Dan dalam kerendahan hati itu bukan berarti dia terus ngalah, dia punya keberanian yang sangat luar biasa. Jadi semakin banyak yang dimiliki seorang pemimpin dalam kehidupannya, maka dia akan memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi dia punya kecakapan sosial, dia juga punya kecakapan mental. Dan ini yang saya mau katakan, kecakapan mental ini akan membuat dia bisa bertahan dalam posisi. Saya yakin dan percaya nanti kalau dalam 2 periode kepemimpinannya, kalau dia masih mau menjadi gubernur, pasti masyarakat akan memberikan kesempatan kepada dia. Kalau dia mengingini Indonesia, kemungkinan juga masyarakat Indonesia, karena sudah semua orang tahu bagaimana kepemimpinannya, bagaimana moralnya, yang dia miliki. Dan itu modal yang sangat berharga bagi seorang pemimpin. Moral itu. Bayangkan saja beberapa lalu dalam penggusuran sebuah daerah, itu kepala desanya mengatakan kamu tidak akan digusur kalau kamu tidak kalau kamu melayani saya. Dan anehnya
Dan karena dia tetap ingin ada di situ dan pada akhirnya dia melayani. Tetapi dia akhirnya digusur juga. Akhirnya dia bernyanyi. Nyanyi halo halo Bandung. Sehingga seluruh jagat raya, seluruh jagat maya dibuatnya gempar. Dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi ada pemimpin-pemimpin seperti itu. Pemimpin-pemimpin yang tidak bermoral. Ya. Dan ibu ini bukan pemimpin yang tidak bermoral, sangat bermoral dan sangat luar biasa. Dan itu ditunjukkannya melalui perbuatannya, melalui perkataannya, melalui perkataannya. Ya tidak kasar-kasar walaupun kadang-kala masyarakat marah. Masyarakat buat dia marah. Sebenarnya bisa saja dia marah-marah kan, tapi dia tidak lakukan itu. Ya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam kepemimpinan ini kita memang dibutuhkan kecakapan social qualification, tapi juga dibutuhkan nanti ada beberapa soal qualification, social qualification atau moral qualification dan yang lain-lain. Tapi kita berurut. Jadi yang mau saya katakan, ketika seseorang memiliki moral qualification dalam kehidupannya, saya pastikan dia akan disukai oleh masyarakat yang dipimpinnya, karena dia telah menunjukkan, dan itu telah ditunjukkannya dengan mengembangkan provinsi itu menjadi yang tidak dikenal di bangsa ini menjadi terkenal, ya. Ya, bukan hanya terkenal di bangsa Indonesia, tapi cara kerja, etos kerjanya juga dihargai oleh masyarakat dunia dan yang melihatnya, sehingga ada banyak orang-orang dari dunia internasional melirik ke sana, ya, ke Maluku Utara. Itu karena apa? Dia punya kecakapan sosial, dan dia juga punya moral yang kalau orang bule datang, ya, itu dia berharap, dia ingin mengambil untung, tapi dia tidak ingin dipermainkan. Seperti apa yang terjadi di pulau ini, sampai seorang masalah yang kita tahu di medsos, ya, bagaimana sampai investor hengkang dari pulau ini karena perbuatan-perbuatan yang mempersulit, dan akhirnya dari pembicaraan yang kita lihat di medsos dengan Menteri Keuangan, dan pada akhirnya walaupun ada jalan dan mereka diminta kembali untuk bisa menanganinya, dan dia siap, tetapi jangan dipersulit gitu. Kadang-kadang memang mental para pemimpin ini, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Tapi mental kita adalah kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Kita tidak mempunyai mental. Kalau ini sulit, kenapa tidak bisa dipermudah? Selama mengikuti aturan-aturan. Karena dalam pembicaraan itu yang tadinya 55 wajib, katakanlah wajib, itu pun yang paling tinggi. Tapi karena peraturan-peraturan lain yang dibuat, pada akhirnya menjadi miliaran. Dan itu sangat merusak citra investor untuk datang ke Indonesia. Dan kalau ini terjadi di Pulau Lombok, itu membuat pulau kita Lombok menjadi jelek. Kita ingin gubernur kita, saya punya gubernur di sini, Pak Iqbal, yang punya moto begitu luar biasa, yaitu makmur dan mendunia. Saya berharap mendunianya itu bukan karena hal-hal negatif, mendunianya itu karena hal-hal positif. Dan saya sudah bilang kepada rekan-rekan saya sebelaku yang ada di dunia pariwisata, saya katakan satu hal yang bisa dijual meningkat di pulau kami ini atau di NTB ini adalah pariwisata. Dan kami, saya sudah keliling pulau ini atau pulau ini terlebih, dan begitu banyak yang sangat indah yang belum
eksploitasi begitu rupa. Dan karena kami tidak punya pabrik, kami tidak punya perkebunan di daerah ini, ya, apapun itu tembakau kami terkenal ya, tapi kan itu tidak cukup untuk bisa membuat semua masyarakat ini menjadi baik. Tapi para wisata, karena saya ikut terlibat dalam dunia para wisata, ketika kita melayani karena ini jasa merit kita, akhirnya kita bisa menolong mereka, dan mereka bukan datang kemari untuk dipersulit, tapi mereka datang kemari untuk bersenang-senang, dan mereka membawa uang, dan itulah yang harus disadari masyarakat NTB. Sama dengan Morotai ya, dan Maluku Utara, mereka mempersiapkan para wisatanya. Dan ketika orang memiliki moral qualification, dan gubernur kami di sini, ya walaupun sepak terjangnya belum tampak, tapi ya kita satu hal yang sangat saat ini dia lakukan, hal yang dilakukan oleh gubernur kami adalah mengentaskan kemiskinan yang tadinya berapa M dikatakan utang 500 M itu peninggalan, dan dia sudah selesaikan. Dan tahun ini dia fokus untuk membangun masyarakat miskin, dan saya berharap itu bisa terjadi. Dan kalau pemimpin mempunyai moral qualification, maka dia akan tergerak untuk membangun. Sama dengan gubernur kami di sini, dia tergerak untuk mengentaskan kemiskinan kemiskinan kronis ya. Dan saya sebagai pendeta hanya bisa mendorong ya. Dan saya berharap bahwa apa yang dilakukan itu bisa menjalankan sebagai Ibu Sherly Djuanda sebagai Gubernur Maluku Utara yang begitu luar biasa. Dia bisa menyatakan sesuatu yang baik ya, meningkatkan masyarakat di sana Maluku Utara, dan bisa menjadi sesuatu yang baik. Dan kiranya apa yang saya katakan ini dalam dua hal ini, yaitu moral qualification dan social qualification, itu bisa menjadi kenyataan di bangsa ini dan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ya, ada tangga saya sedang lewat. Ini saya digang tetangga saya karena di dalam panas. Ya, jadi pemimpin itu harus memiliki social qualification, dan juga dia harus memiliki moral qualification. Dua hal ini penting, dan semoga kita calon-calon pemimpin di masa yang akan datang atau sedang memimpin di masa kini, milikilah moral qualification. Jangan di tengah-tengah masyarakat nama kita jelek karena moral kita tidak mendukung, moral kita tidak memadai. Itu sebabnya saya mau katakan supaya kita tetap bertumbuh di dalam moral yang baik. Dan saya dari Pulau Lombok mengatakan selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun Anda menerima ini, kiranya ini menjadi cuan kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Mantap, mantap.